Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan prosciutto. Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai dengan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bagi kita yang pernah mengunjungi negara Italia, mungkin pernah mencicipi salah satu menu makanan khas Italia yang bernama prosciutto. Makanan ini biasanya terbuat dari bagian paha atau kaki belakang babi ternak atau babi liar. Yang unik dari makanan ini adalah proses pembuatannya yang sangat lama. Untuk membuat hidangan ini diperlukan proses antara 9 bulan sampai 2 tahun, tergantung ukuran dagingnya. Untuk membuat hidangan ini, pertama-tama daging dibersihkan, diasinkan, kemudian didiamkan sekitar 2 bulan. Selama proses ini, daging ditekan-tekan secara berkala dan berhati-hati agar tidak merusak tulang di dalamnya dan untuk membersihkan darah yang tertinggal di dalam daging. Kemudian daging dicuci berkali-kali untuk menghilangkan garamnya, dan setelahnya digantung di dalam sebuah ruangan yang gelap dengan ventilasi bagus. Udara yang masuk sangat berpengaruh bagi kualitas daging. Hasil yang terbaik bagi daging adalah jika cuaca dingin dan lembab. Jika udara terlalu hangat, proses penuaan daging tidak bisa terjadi dan dagingnya akan busuk. Jika udara terlalu kering, daging akan rusak. Prosciutto yang baik berbau harum, manis, dan terasa lezat. Karena itulah banyak orang yang menyukainya. Proses pembuatan prosciutto bisa menjadi gambaran proses pembentukan iman yang teguh. Beberapa orang tidak merawat imannya dengan baik sehingga ketika terjadi suatu permasalahan di dalam kehidupannya, mereka menyalahkan Tuhan akan apa yang terjadi. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka alami hanyalah sebuah pencobaan untuk mengasah kualitas iman mereka. Mereka tidak menyadari bahwa di balik kesusahan yang terjadi, Tuhan selalu memiliki rencana yang indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk itu, iman kita perlu dirawat dengan baik agar menjadi kuat dan menghasilkan bau yang harum dan manis bagi Tuhan. Iman kita harus diasah melalui proses yang penting. Pertama, iman kita harus diproses melalui hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat memiliki iman yang kuat kepada Tuhan jika kita sendiri jarang berkomunikasi dengannya? Doa, pujian, serta penyembahan kepada Tuhan adalah hal penting yang harus kita perbuat untuk menumbuhkan kekuatan iman kita kepadanya. Kedua, iman kita juga harus diproses melalui firman Tuhan. Seberapa sering kali kita membaca firman Tuhan? Firman Tuhan adalah pedoman hidup yang harus kita baca setiap saat. Iman kita akan semakin kuat ketika kita sering membaca dan menerapkan firman-Nya. Ketiga, iman kita dibangun juga melalui persekutuan bersama saudara seiman. Kita dapat saling menguatkan satu sama lain ketika yang seorang merasa lemah dan memiliki beban hidup. Iman kita tidak akan mudah jatuh ketika ada saudara seiman yang senantiasa menopang kita agar tetap berada di dalam kepercayaan penuh kepada Tuhan. Mari kita perkuat selalu iman kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku ingin memiliki iman yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Iman yang tidak mudah tergoncangkan oleh masalah apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam ladang, mencari domba yang sesat.